fasilitas, digunakan, dimanfaatkan, biar jenengan nanti bisa jadi mau tidak mau itulah fasilitas BPJS yang harus kita perlu saja. Saya sih ya gratis nggak usah. Kadang yang aku sidik poso, mungkin kan poso ngomong sesuai poso ya aku padahal ora poso. Dhuwur maklum aku asline ora poso. Karena puasa malam juga melelahkan juga. Kadang ya kesibukan itu kalau malam juga lewat tamu harus duduk. Dispakeni mon. Biasanya kan kenyang spaghetti. Ya itu karena saya paling enggak saya bisa memberikan apa ya? Karena itu fasilitas memang tidak seberapa. Saya itu juga menderita DMO karena keturunan. Nah, tapi tetap saya terkontrol soalnya tiap bulan. Ya kadang nggak tiap bulan, seminggu bisa, tapi saya punya alat sendiri. Kadang yang pengen maafin aku aku tak cek. Saya itu punya DM, punya asam urat. Kadang pengen maaf sate kambing, selain saya kan sate kambing. Tapi kalau saya kambing itu nggak begitu yang paling parah itu saya sapi. Kalau sayuran kangkung, bayu nggak begitu. Begitu saya makan cak kangkung itu kan selang 10 menit ngomong kabeh. Kalau sapi juga sama, tapi kalau kambing nggak begitu. Tapi biasanya saya juga uri, pengen sop gitu. Saya makan banyak, lagi yang minum obat. Iya, daripada tinggi, mungkin gitu. Karena keinginan saya kadang-kadang masih seperti itu. Tidak bisa saya terus menghilangkan. Maksudnya saya tidak makan daging akimat, tidak bisa. Ya, saya tak bisa kurangi, tapi kadang tentang orang itu artinya 50, bingung, stres. Akhirnya ya malah lorone itu tuh dinding musik ini. Benar itu gila. Stres itu angel penanggulangannya. Karena apa? Sakitnya jadi kemana-mana dan itu pun kita tidak tahu. Apalagi sudah sepuh, kondisi tubuh sudah sidi-sidi itu jadi loro. Oh stres ini melaku 10 langkah kadang kesel banget. Saya menderita asam urat ya, pas kepengen ya aku makan, tapi berarti aku ambil obat. Enak gitu saya. Dengan keluarga saya nanti konco-konco itu makan apa sate, makan sop buntut, aku terus pengen ya, belanja. Mereka jadi susah sedih. Aku rasa makan mulu ya. Nah aku ya pas kepengen makan aja sekali ya. Tadi berarti itu lagi selesai. Tapi kalau untuk penyakit kronis kayak DM, hipertensi itu harus rutin obatnya tiap hari. Kalau tidak rutin, kalau tidak disiplin, ya rugi kita sendiri. Karena penyakit kronis itu secara otomatis sudah menurun. Ya antisipasinya obat. Jadi ya menurun. Jadi ini kembali ke materi. Hari ini materi yang saya sampaikan adalah hipertensi. Ini sekedar pengetahuan saja, paling tidak jauh apa arti hipertensi itu, yaitu tekanan darah
tinggi atau yang disebut dengan hipertensi merupakan suatu kondisi di mana pembuluh darah yang memompa darah ke seluruh tubuh dari jantung maksudnya, ya, memiliki tekanan yang tinggi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Makanya tadi kan sudah saya singgung Bapak Ibu, kenapa penyakit kronis ini saya santai ya, tidak apa-apa ya, jangan nanti apa ini selalean. Karena saya tadi kan sudah matur, kalau sudah penyakit kronis itu secara otomatis organ itu sudah turun. Kita harus bantu dengan obat. Bisa dengan namanya apa, alternatif. Kayak contohnya tumbuh-tumbuhan atau apa, obat-obatan yang herbal. Tapi itu sampai saat ini belum ada yang istilahnya jadi obat. Semuanya masih dalam penelitian. Jadi menurut saya kalau Bapak Ibu nanti punya tensi sudah diobati terus pindah ke herbal, saya yakin bakal bisa mengurangi lebih poten obat. Makanya ya tetap harus. Terus kalau saya kadang-kadang lupa gimana, didobel boleh enggak? Ya jangan. Masa itu tensi jadi 80 sudah gitu aja ramu mungkin Bapak. Kita lemes banget. Penderita hipertensi itu tidak mungkin mencapai tensi 120/80. Itu sudah ajaib. Dengan 140/90 itu sudah bagus. Karena apa? Terus kulino jubur. Cara-cara ini tadi loh, tekanan yang tinggi terus-menerus dalam jangka waktu lama. Pembuluh darah itu juga elastis. Terus dipompa gede terus kayak selang itu. Selang ini gede terus. Ya kan ciliknya kan gitu, logikanya gitu. Makanya kalau Bapak Ibu itu nanti penderita hipertensi, ya jangan mengharapkan terus nanti 120/80 saya harus bisa. Tidak usah berharap banyak. 140/90 itu sudah bagus. Kadang 150. Oh, dikatakan normal karena usia. Ini usianya 40 tahunan. Stresor itu ya karena pikiran sendiri yang istilahnya nanti bisa jadi pengaruh efeknya ke tensinya. Itulah yang kadang-kadang nanti harus kita bisa kelola. Memang kalau dikatakan stresor itu yang paling bagus, kita kembali ke agama. Kita harus pahami ya. Kalau kita muslim di sini, menurut ya, kalau kita muslim ya kita kembali sholatnya gimana. Kita harus selalu mengingat sama Allah harus bagaimana. Itu malah ngenes ya Pak ya. Sebentar Pak, saya tanda tangan. Batas atas normal itu 140. Batas bawah normal, yang bawah maksudnya yang paling tinggi itu 90 masih dikatakan normal. Jadi kadang-kadang nanti ada mungkin putrane atau tetangga jenengan nanti sentuh ilmu bingung, saya 140/90 itu piye hipertensi. Tenang li, ngono kira sentuh ilmu aja, tenang li, itu normal li. Kayak gitu. Makanya jadi jangan galau. Kadang-kadang bisa orang itu 140/90 ya cuman karena kadang-kadang cemas atau apa, kaget, kesel, berdiseneni, nanti jenengan nyeneni anaknya baju tinggi 140/90 oh apa-apa li.
Jadi slide berikutnya, ini jenis hipertensi itu ada dua, esensial sama, maksudnya primer sama sekunder. Kalau yang primer itu memang hipertensi dengan penyebab tidak diketahui. Itu kalau persentasenya 95% paling banyak. Yang sekunder itu hipertensi akibat hipertensi akibat penyebab tertentu, misal penyakit ginjal, tumor, hipertensi pada kehamilan. Itu biasanya karena organ. Ya mungkin ada kelainan di ginjal, ada waktu dulu mungkin ibu-ibu ini waktu melahirkan, biasanya karena proteinnya tinggi jadi hipertensi. Slide. Terus ini penyebab hipertensi, penyebab yang tidak dimodifikasi, maksudnya kan ini sudah tidak bisa diapa-apain karena sudah gen keturunan. Makanya biasanya kalau periksa ke dokter itu mesti ditanya. Mungkin suatu kali bapak ibu keluar kota, dilanya mumet, orang yang klinik, tesnya tinggi, apa ada keturunan? Mesti biasanya ditanya gitu dari riwayat bapak ibu. Nah ini yang kadang-kadang jadi patokan. Memang nek basa Jawa ini bobot bebek itu yang basa Jawa ini itu kan benar juga ya, karena keturunan. Tapi ya tidak jadikan masalah. Toh itulah yang memang aslinya kita masih keturunan dari orang tua yang dulu memang memberikan istilahnya apa ya, ujian bagi kita untuk kayak tensi ini kan keturunan ada, makanya ya tidak masalah. Saya DM itu bapak ini semua rayu makanya ya lumrah. Dulu yang tensi tinggi mungkin bapak ibunya sering marah-marah. Saya kira anak yang marah-marah ya jodoh seneni. Itulah ilustrasinya kayak gitu. Jadi paling tidak kan kita paham dulu bahwa sebenarnya memang penyakit keturunan itu tidak bisa kalau di sini bahasanya tidak dimodifikasi. Maksudnya ya benar. Bakatnya kayak ngono ya semua. Yang penyebab yang masih dapat dimodifikasi ya termasuk gaya hidup, obesitas, konsumsi garam yang berlebihan. Ini ada yang dari Pantura enggak? Dulu. Nah, kalau di sana kan memang masak itu mesti seneng asli. Iya. Kayak iya bu, karena cedak garam tadi. Kalau di sini kan tidak begitu. Jogja Solo kan cenderung rada manis, ya. Makanya penyakit gula DM itu. Terus konsumsi alkohol, rokok, kayak PKB itu juga ada yang berefek kayak gitu, tapi nggak semuanya. Kalau nggak cocok ya biasanya jadi tinggi, tapi setelah lepas dia tidak pakai bel HP ya normal lagi. Slide. Nah ini gejala hipertensi paling enggak kalau dari bapak ibu ini mesti sudah mengalami semua. Apa ada yang belum mengalami? Terutama yang tadi enggak. Tadi kan ada yang ngaco gitu. Siapa yang hipertensi ngaco? Mesti ngalami ini semua maksud saya. Sakit kepala, jantung berdebar, gelisah itu mesti ya. Penglihatan kabur, mudah lelah. Ya. Ini yang kurang stresor ya. Stresor belum ada. Terus resiko hipertensi setelah usia 40 tahun. Nah itu tadi kan saya matur. Makanya Nun Sewu jenengan nanti putranya sudah umur berapa Pak rata-rata? 40 35. Bapak putranya 42. Ini bisa dilek Pak. Hati-hati umur 40 li. Aku
kemudian ini Pak Dokter ngono Pak, karena ya itu keturunan tadi loh. Jadi kita tetap mengantisipasi. Yang penting kayak sudah tahu ilmunya itu ya kesananya dimarahin kuih ini jangan. Ini karena memang keturunan kayak gitu, jadi memang mau nggak mau ya putranya kayak gitu ya berarti kan harus apa gitu kan, karena dengan sudah paham oh ya penyakit kayak gitu itu efeknya mesti kayak gitu. Ini tanda darurat: sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri dada, sesak nafas parah. Tindakan segera ke rumah sakit jika tekanan darah sudah mencapai 180/120. Nanti ada soal, dihafalkan nanti poin-poinnya apa soal, tak kasih hadiah. Kalau kita ke Bapak Ibu kan BPJS semua, seandainya ini cerita si Mulan ini tiba-tiba di rumah dia pusing hebat, dadanya nyeri, tensinya 190/100. Nah, tinggi ya. Ada yang tahu nggak bisa masuk UGD nggak itu? Batasnya berapa masuk UGD tensi? Sekarang masalahnya yang BPJS ini biar jangan paham nanti cara menggunakan BPJS. Karena menurut saya di Tasikmalaya itu bukan rawat inap ya, jadi tidak bisa. Kalau beliau saja memang rawat inap, tapi yang di Tasikmalaya bila mana karena tidak 24 jam ibu bisa ke UGD. Nah, sekarang kriteria UGD untuk tensi itu memang sudah ada kriterianya. Dulu sih enak-enak saja, sekarang agak susah. Makanya tensi emergensi itu kalau bisa masuk UGD itu 190, benar ya? Bela? 190 atau 80? Di atas 190 sampai 200 tuh, yang udah krisis seperti emergensi kan? Nah, jadi nanti kalau 180 ya biasanya UGD nolak, bayar sendiri. Iya. Makanya Indonesia ini memang sudah aturan dari BPJS. Nah, tadi kasus bila mana pusing nyeri dada, nanti kalau masuk UGD direlay kok 190 ya alhamdulillah bisa masuk UGD. Tapi kalau 180 ya jenengan nanti kalau ditolak bayar jangan marah karena memang aturannya kayak gitu. Tapi mungkin nanti kalau marah malah jadi naik ya, jadi 100. Itulah yang kadang-kadang perlu dipahamkan juga. Jadi dengan nanti biar paham, oh iya nanti masuk UGD itu harus begini. Kadang-kadang yang jadi nanti ditolak itu bukannya apa-apa, karena sekarang aturannya kayak gitu. Ini apa yang harus dilakukan dalam penanganan masalah hipertensi. Ini penting Bu, ini wawasan juga. Hipertensi dengan sehat, sedikit garam, maksudnya sehat itu artinya ini ya Bu ya. Sedikit garam, energi dari sayur dan buah, hindari rokok dan alkohol, aktivitas rutin. Nah, ini sih penting Bu. Tenangkan pikiran itu yang penting. Loh, yang paling angel itu T-nya itu, tenangkan pikiran. Ya, makanya dari sekian ini, kalau saya, pengalaman saya dengan pasien itu sih paling susah itu memang mengendalikan diri sendiri. Apalagi sudah usia, organ sudah turun. Biasanya mulai dimulai, memang di sini meminta yang di atas. Semakin kita dekat, ya semakin kita tenang.
Itu yang cara mencegah. Kalau yang sudah hipertensi ada beberapa langkah. Rutin untuk cek, minum obat teratur, kurangi konsumsi garam, atur pola tidur, rajin berolahraga. Ini ya rada angel yang paling rajin berolahraga. Oh, saya itu pernah jalan-jalan sama istri saya, terus sepatu olahraga, tuku 2. Saya olahraga ya. Besok pagi subuhan ngombe kopi, cerita lali. Kadang-kadang itu ya yang lucu hal kayak gitu. Jadi, makanya olahraga itu ya memang kadang harus ada niat juga. Kesehatan itu kalau tidak ada niat untuk jadi sehat susah. Pasien saya sakit lambung. Yang dalam pemberian obat secara benar. Ini yang pertama penting loh. Penting ya Mbak. Serangan itu kan Mbak. Nah, Mbak yang pertama itu. Maksudnya itu benar pasien, benar identitas. Jangan sampai nanti salah sasaran. Obatnya tinggu ulang, malah tinggu tarjo, susah. Kan gitu. Ini yang penting juga. Terus benar obat itu maksudnya obat itu tulisannya amlodipin ya amlodipin. Terus benar dosisnya berapa minum obat amlodipin, 5 mili 10 mili ya udah itu. Oh ini yang 5 mili, aku dulu 10 mili bingung, nggak apa-apa diparuh kan gitu. Iya, kan bisa Bu. 10 mili diparuh kan jadi 5 mili. Nah, kayak saya pasien ada, dok saya ini minum amlodipin dari berapa mili? Apa? Sehari minumnya berapa kali? 10 kali. Yang lainnya? Air beser. Sehari berapa kali Pak? 1. Ibu pakai enggak? Enggak. Pak? Sehat Pak? Oke. Alhamdulillah. Oh Ibu. Oke, enggak apa-apa. Oh, ada yang pakai kaptopri? Ada enggak? Amlo. Sebenarnya hipertensi yang paling aman itu sebenarnya amlo. Kaptopri itu kadang-kadang efeknya batuk. Iya. Kalau nggak cocok biasanya kayak gitu. Makanya kalau pasien BPJS, pasien hipertensi itu mesti dirujuk konsul dengan spesialis. Itu maksudnya apa? Siapa yang tahu? Ya, penyakit dalam. Biar benar cara makannya. Terus betul. Ibu pintar Ibu. Namanya siapa Bu? Dokter dia. Nanti jawab dari dia ya. Apa itu ya? Bela nanti, dokter Bela nanti yang memberikan. Gimana Ibu? Tanya apa? Iya, apa? Besok ketemu. Sini Ibu, sini aja yuk ke depan biar lebih nyaman nanti teman-teman. Sini Bu. Mic-nya ada berapa? 2 itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dokter ini dengan saya namanya Nabi suami saya juga. Iya. Nah itu yang hipertensi biasanya 140/80. Hari Senin itu
itu sampai kakinya panas dan mau jalan juga jadi pakai saya ke kamar terus ini tadi rendam sama air es saya nggak berani kakinya. iya karena panas itu yang minta di rendam air panas semua itu panas banget cuma saya bayar tuh Pak itu waktu Pasangin. dari pasangin karena saya di rumah berdua kan mau saya apa ini saya gitu jadi ya sudah saya pakai dipasangin itu dia agak lumayan tapi nggak usah tidur dong karena suami saya itu kalau tinggi enggak pusing dok jadi pernah 250 yang nggak pusing dokternya di RSUD itu sampai bapak naik apa naik sepeda buat jangan naik bapak baik itu terjadi itu bawahnya 131 atasnya 170 ya saat seperti itu apa yang harus saya lakukan di rumah saya berdua saya tensi kok segitu dia sampai kakinya panas Ya, terus sama lagi Bu. dari yang pertama itu tapi paginya itu saya pakai lagi dengan timun ya sudah itu agak lumayan 140 bawahnya 98 alhamdulillah paginya itu terus setelah seperti itu pakai apa bawahnya 198 saya sudah nggak berani timun lagi udah obatnya biasa pemeriksaan Kan desatan. Sehari berapa kali minum? sekali Rutin gitu. ya rutin kok Oke. itu kejadian seperti itu apa yang harus saya lakukan Oke. Selain selain obat, selain penyakit kronis tensi, ada yang lainnya? ya kalau suami saya enggak kalau saya yang DM tapi ini mewakili suami saya Iya betul. Betul, ini nanti jadi pengalaman bersama. Tapi paling tidak kalau sudah tahu tensi kayak gitu, ya paling tidak tadi untuk kaki panas. Dan saya sih penanganan yang lebih enak itu sebenarnya apa itu? Minum air putih yang banyak. Yang nanti juga istilahnya kalau efeknya air putih kan pipis terus. Secara otomatis nanti akan turun itu. Dan itu pun nanti juga bisa lebih ringan. Memang kadang-kadang kayak gitu ribetnya itu memburi itu sih loh. Tapi kalau enggak kan itu bisa jadi nanti kita nggak tahu bisa jadi tinggi sekali kan gitu Pak. Rendah itulah yang kadang-kadang makanya kenapa obat tadi kan bisa disebutkan untuk menstabilkan tekanan darah bila terjadi sesuatu karena kita kondisi psikis kita juga langsung dirujuk ke Bupati. Jadi suruh di Bupati kasih ibu. itu gara-gara ngobrol sama Sama. jadi Setelah itu sampai di sini ya Bupati yang dekat masjid. Sampai di sana langsung akan menyampaikan ruang yang mana maaf bukan anti hipertensi. Ya, ini sedikit tadi paling tidak ada wawasan buat Bapak Ibu semua. Ya, istilahnya karena memang kalau kita menginjak usia itu sudah banyak penurunan dan itu belum disadari. Kuncinya cuma bahagia, hatinya senang. Rasa kakek gerengian. Jenengan kakek gerengian itu malah ganti hatinya kotor. Biasa lumrah ya kita yang penting bisa tahu diri sendiri kita bagaimana itu sih penting. Kalau kita ada
penting dan itu pun buat kita sendiri bukan buat orang lain. Oh iya benar bisa. Loh, di Indonesia itu masih enak loh Bu. Kita nggak punya uang, isi sama Bu. Loh benar loh asli. Di Cina itu sudah tidak kayak gitu. Singapura apalagi kehidupan itu sudah dewe-dewe. Kowe kelaparan ya lapor pemerintah, orang lapor tonggo. Ini saya lapor tonggo penak Bu. Cedak cepet. Lapor pemerintah bisa pirang-pirang bulan lagi gatek piye wae. Padahal ngelih iki butuh waktu jam murah. Jadi itu saja saya matur suwun sudah sampai akhir ditemani panjenengan dan itu pun pesan saya itu mau mungkin bahagia. Sehat semuanya. Kita bisa ketemu sampai nanti waktunya. Gimana? Anu dari gizi, Pak. Oh iya, monggo.